Kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita buka dalam kitab kita dalam 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang kelima. Tetapi Allah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Saya memberikan tema khotbah hari ini, hidup yang dipersiapkan Allah. Allah punya tujuan di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Satu ketika seorang pejabat tinggi datang dan dia bilang begini, hidupmu saya sudah persiapkan dari lama. Kira-kira bangga ke tidak? Pasti kita bangga. Tanpa kita menyadari kalau hidup kita sudah dari kandungan ibu sudah dipersiapkan Allah, amin. Sudah dipersiapkan Allah, sudah direncanakan, sudah dirancangkan Allah. Baru-baru sidang MD, banyak hamba Tuhan, para gembala berbicara tentang gembala harus mempersiapkan generasi. Gembala harus disiapkan generasi penerus untuk menggantikan gembala. Amin. Kenapa hal itu bicarakan? Karena sudah kebanyakan gereja yang gembalanya tidak mempersiapkan pelayan yang akan menggantikan dia. Sehingga perlu dipersiapkan secara matang. Nah, kita lihat di sini Tuhan mempersiapkan hidup kita, amin. Dari jauh-jauh sebelumnya dikatakan bahwa Tuhan sudah persiapkan hidup kita. Hidup yang dipersiapkan Allah. Semua orang tua pasti punya pikiran jauh ke depan untuk anak-anaknya, amin. Tidak ada orang tua yang melahirkan anak lalu dia bilang biarin saja. Lu mau hidup baik ke, tidak baik ke urusan lu. Tidak ada orang tua seperti itu. Betul tidak? Orang tua punya rencana buat kehidupan anaknya lebih baik ke depan. Itu adalah orang tua yang mengerti tentang kehidupan anak-anaknya. Dekat katedral itu ada para orang-orang tunanetra yang duduk pinggir jalan. Mereka itu suaminya juga buta, istrinya juga buta. Tapi anaknya sehat-sehat. Sama mereka sayang, mereka punya anak-anak. Amin. Pasti mereka itu hanya buta fisik, tapi mereka tidak buta hati. Amin. Pasti mereka sudah memikirkan tentang masa depan anaknya lebih jauh ke depan. Bahwa mereka fisiknya sudah cacat, tapi anak mereka tidak boleh cacat. Amin. Hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, hidup yang dipersiapkan Allah. Kalau hidup kita sudah dipersiapkan Allah, saya mau kasih tahu. Kau jalan bolak-balik model bagaimanapun. Satu ketika engkau tahu. Satu ketika hidup pasti ubahkan Tuhan. Kenapa? Karena hidup kita sudah dipersiapkan Allah. Amin. Sudah dipersiapkan Allah. Kita lihat. Abraham hidupnya sudah dipersiapkan Allah. Makanya Abraham selalu taat pada perintah Allah. Disuruh kemana dia ikut. Kenapa? Karena dia tahu bahwa di hidupnya sudah dipersiapkan Allah. Untuk apa? Untuk keturunan yang kemudian. Untuk keturunan akan datang. Karena dari Abraham lah semua bangsa di bumi akan mendapatkan berkat. Itu artinya hidup yang sudah dipersiapkan dari jauh-jauh hari. Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusulnyalah kayu. Diikatnya Ishak, anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu, di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya.
Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham, sahutnya, iya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Kita beri kemuliaan Tuhan Yesus. Di atas gunung Tuhan disediakan. Kalau Tuhan yang sudah menyiapkan Abraham, ya, kalau Tuhan yang sudah persiapkan Abraham, maka Tuhan bertanggung jawab untuk sediakan semuanya bagi Abraham. Amin. Jadi Tuhan bukanlah Allah yang tidak mengerti tentang kehidupan kita. Kalau Tuhan siapkan sudah persiapkan kita, dia akan sediakan semuanya bagi kita. Amin. Dia akan lakukan semuanya bagi kita. Karena dia adalah Allah yang bertanggung jawab. Dia melakukan semuanya bagi orang-orang yang sudah dipersiapkan. Amin. Ini hal yang harus kita pelajari, bahwa ternyata hidup saya tanpa ketahuan saya, hidup saya sudah dipersiapkan jauh-jauh hari. Hidup kita sudah dipersiapkan Allah. Amin. Satu ketika kau akan melihat bahwa Tuhan melakukan hal-hal yang besar di tengah-tengah kehidupanmu. Kalau kita mau sungguh-sungguh dengan Tuhan. Abraham tahu, karena hidupnya sudah dipersiapkan Allah, maka ketika Allah mau dia pindah-pindah ke tempat, dia pindah. Dia pergi ke tempat, dia pindah. Amin. Dia tidak pernah takut. Dia tidak pernah gentar. Dia tidak pernah bimbang. Nanti kalau saya jalan bagaimana? Mungkin hari ini saya sudah bangun rumah di tempat ini. Mungkin hari ini saya sudah mengerjakan kebun. Mungkin hari ini saya sudah memelihara ternak yang begitu banyak. Bagaimana Tuhan suruh saya pindah kembali? Abraham taat pada perintah Allah. Amin. Karena Abraham tahu bahwa Tuhan yang menyuruh dia, maka Tuhan yang sediakan semuanya. Tuhan yang sediakan semuanya. Seringkali kita menjadi orang yang ragu. Seringkali kita menjadi orang yang takut. Seringkali kita menjadi orang yang bimbang. Bagaimana kalau saya mengerjakan ini? Bagaimana saya melakukan ini? Saya tidak mampu. Saya tidak bisa. Ini tipe orang yang ragu-ragu dengan rencana Allah dalam kehidupannya. Tapi kalau kita sungguh-sungguh mau berpegang pada janji Allah, maka Tuhan yang bertanggung jawab atas kita, karena hidup kita sudah dipersiapkan oleh Tuhan. Amin. Sudah dipersiapkan. Dipersiapkan Allah untuk apa? Untuk menjadi alatnya. Amin. Untuk menjadi alat Tuhan. Kita baca. Yang pertama, dipersiapkan Allah untuk menjadi alat pilihan Allah, untuk memberitakan firman Allah, dan untuk menanggung banyak, ya, untuk menanggung banyak penderitaan oleh karena nama Yesus. Rasul Paulus itu dikenal dengan orang yang tidak suka dengan para pengikut Kristus. Rasul Paulus itu semua orang tahu siapa itu Rasul Paulus. Dia adalah orang pembenci pengikut Kristus. Semua orang tahu bahwa Rasul Paulus itu benci sama orang yang kenal Tuhan Yesus, orang yang percaya sama Tuhan Yesus. Tapi Allah tahu hidup Rasul Paulus. Amin. Allah tahu. Sekalipun dia pembenci murid Kristus, tapi Tuhan sudah menyiapkan Rasul Paulus. Amin. Tuhan sudah persiapkan Rasul Paulus, maka Tuhan mengubah dia sesuai dengan rencana Allah. Kita lihat. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Beri kemuliaan Tuhan Yesus.
Hidup yang sudah dipersiapkan Allah untuk melakukan semua rencana Allah. Untuk melakukan semua pekerjaan Tuhan. Jadi dulu kita belum mengerti tentang apa arti hidup kita. Sekarang kita tahu. Karena hidup kita sudah dipersiapkan Allah untuk melakukan kebaikan. Dan siap menderita oleh karena nama Yesus. Amin. Rasul Paulus taat. Kenapa Rasul Paulus tidak pernah tolak ketika dia menghadapi penderitaan? Ya, karena dia tahu untuk itulah Tuhan panggil dia. Amin. Tuhan sudah mempersiapkan dia untuk dia menanggung semua penderitaan karena nama Yesus. Kita perlu meresponi firman Tuhan. Bukan saja pribadi Rasul Paulus yang dipersiapkan Allah, tapi pribadi kita pun dipersiapkan Allah. Amin. Pribadi kita pun dipersiapkan Allah. Untuk apa? Melakukan semua perintah Tuhan. Ya. Untuk menjadi alat pilihan Allah, untuk menjadi untuk memberitakan firman Allah. Jangan pernah diam-diam. Kalau kita dipilih Tuhan, artinya kita mau siap melakukan semua perintah Tuhan. Kerjakan semua pekerjaan Tuhan. Karena kita sudah dipilih. Amin. Sudah dipilih Allah, ya. Dipersiapkan Allah untuk menjadi hamba dan rasul. Amin. Semua kita yang ada ini adalah hamba dan rasul. Kita lah hamba Tuhan. Kita rasulnya Allah. Kita mau siap melakukan semua apa yang dirancangkan Tuhan atas kehidupan kita. Dipilih Tuhan untuk menjadi hamba, ya. Jadi kita bukan menjadi bos, tapi menjadi hamba. Tunduk, taat pada perintah Allah, pada otoritas Allah. Kita baca. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus, yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Ya, untuk memberitakan Injil, saudara. Itu adalah tujuan Tuhan. Kita dipersiapkan untuk memberitakan Injil. Dimanapun kita ada, siap memberitakan Injil. Amin. Menyampaikan Injil, ya. Menyampaikan firman Tuhan kepada orang lain. Kemarin kami membaca firman Tuhan, renungan pagi. Dikatakan bahwa Rasul Paulus membentangkan Injil. Amin. Membentangkan Injil agar apa? Agar orang lain bisa ada dalam firman. Seperti kita ada di tempat ini, ya. Sudah ada atap seng, ada plafon lagi, dibentangkan. Supaya apa? Supaya kita ada terlindung di dalamnya, amin. Firman Tuhan dibentangkan supaya orang lain yang belum terlindung ada dalam perlindungan firman, ya. Ada dalam perlindungan Allah. Hidup yang dipersiapkan Allah sejak dari kandungan ibu. Jadi kita masih kecil, kita belum tahu, ya. Tapi berjalannya waktu kita akan tahu bahwa ternyata hidup saya dipersiapkan Allah. Galatia 1 ayat 15. Tetapi waktu Ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya. Dari kandungan ibu kita sudah dipilih, amin. Saya tidak pernah menyangka, tidak pernah berpikir bahwa saya akan menjadi seorang hamba Tuhan. Karena saya tahu saya latar belakang, ya. Latar belakang saya tahu persis. Saya orang tidak mampu. Ya, saya tahu siapa saya. Tapi ternyata berjalannya waktu, Tuhan memanggil kita sesudah rencana Tuhan. Kenapa? Karena ternyata hidup kita sudah dirancangkan Tuhan masih dalam kandungan ibu. Bukan kita lahir dulu, tapi sudah dirancangkan, sudah dipersiapkan Tuhan masih dalam kandungan ibu. Kita lihat sini, siapa yang dipersiapkan Tuhan? Yusuf dipersiapkan Tuhan, amin. Yusuf dipersiapkan Tuhan. Yusuf tidak tahu, ya. Yusuf tidak tahu kalau dia sedang dipersiapkan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca firman tentang riwayat Yusuf, bagaimana dia berdapat memimpi, ya. Mimpi itu membuat dia punya abang-abangnya, dia punya kakak-kakaknya tidak suka. Mereka mulai cemburu, mereka mulai benci, mereka mulai tidak suka dengan Yusuf. Kenapa? Mimpinya itu sepertinya membuat mereka tersinggung. Apa yang terjadi? Mimpi Yusuf menjadi kenyataan. Amin. Mimpi Yusuf menjadi kenyataan. Mereka yang menolak Yusuf, mereka membenci, bahkan sampai mereka menjual Yusuf, masuk dalam sumur, ya. Lalu mereka keluarkan kembali, mereka jual Yusuf.
Yusuf di penjara, Yusuf dikeluarkan kembali. Apa yang terjadi? Ternyata Yusuf sudah dipersiapkan Tuhan, amin, untuk menyelamatkan kehidupan mereka. Untuk menyelamatkan bangsa-bangsa. Untuk menyelamatkan orang Mesir. Itulah Yusuf harus melewati semua penderitaan. Di sanalah Yusuf tahu setelah terjadi kelaparan di Mesir yang luar biasa, Yusuf mendapatkan petunjuk sehingga mereka mengumpulkan semua makanan-makanan yang di seluruh tanah Mesir. Dan ketika bencana kelaparan baru Yusuf tahu bahwa ternyata Allah sudah persiapkan hidupnya, amin, untuk menyelamatkan keluarganya, untuk menyelamatkan orang-orang Mesir semuanya. Jadi hidup kita dipersiapkan Allah untuk melakukan hal-hal yang besar, amin, untuk melakukan hal-hal yang hebat. Kita lihat di sini. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula, tampak matahari, bulan, dan 11 bintang. Lalu saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataan itu. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula, tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah? Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Saudara yang dikasih Tuhan, Yusuf itu masih kecil, dia polos, saudaraku, amin. Dia polos, makanya dia mimpi apa, dia ceritakan semua. Dan Yusuf sendiri tidak tahu apa arti mimpinya itu. Makanya dia ceritakan, tapi dia punya abang-abang tahu itu mimpi itu. Bahkan dia punya bapak tahu itu mimpi dan dia simpan rahasia dalam hati. Dan oleh karena mimpi itu, bencilah saudara-saudaranya. Mereka iri, mereka tidak suka. Tapi Yusuf tidak tahu. Yusuf adalah seorang anak yang masih kecil. Dia polos. Apa yang terjadi, saudara yang dikasihi Tuhan? Mimpi Yusuf menjadi kenyataan. Amin. Kenapa? Karena Allah sudah mempersiapkan Yusuf. Tapi bukan berarti Yusuf langsung menjadi raja. Sebelum Yusuf menjadi raja, Yusuf dibentuk oleh Tuhan. Amin. Dia dibuang ke dalam sumur. Dia dijual. Di sana dia dipenjarakan. Apa yang terjadi? Bahwa Tuhan membentuk Yusuf dari jauh-jauh hari. Tujuan untuk apa? Untuk melakukan hal yang baik dan hal yang benar bagi semua orang. Hal yang besar di tengah-tengah bangsa Mesir bahkan keluarganya. Jadi hidup kita ini, saudara yang dikasihi Tuhan, hidup yang sudah dipersiapkan Allah. Amin. Orang yang hidupnya dipersiapkan Allah, yang pertama dia harus melalui dibentuk lebih dahulu. Amin. Dibentuk lebih
lebih dulu harus melalui dibentuk. Ya. Orang yang hidupnya di persiapan Allah yang pertama harus mau siap dibentuk. Amin. Di sini ada pacar, tidak mungkin pacar jadi brimob tanpa dibentuk. Amin. Dibentuk lebih dahulu. Dibentuk itu kira-kira berat atau ringan? Berat. Dibentuk itu sangat sulit. Tapi kita lihat para prajurit yang punya sekarang kita punya pangkat besar, bukan berarti langsung pikul pangkat besar, tapi dibentuk dengan hal yang berat, yang luar biasa. Mereka sudah tahu bahwa orang yang siap dibentuk, mereka akan dipakai oleh negara. Amin. Setelah selesai kita dibentuk, maka diberikan keperluan oleh negara menjadi seorang aparat keamanan. Jadi tidak ada orang yang bermimpi dari polisi langsung jadi polisi. Tidak ada. Tidak ada orang yang bermimpi menjadi tentara langsung jadi tentara. Tidak ada. Tapi harus dibentuk terlebih dahulu. Tuhan mempersiapkan hidup kita. Yang pertama, kita perlu dibentuk lebih dahulu. Amin. Harus mau dibentuk. Karena untuk melakukan hal-hal yang penting ke depan, hidup kita dibentuk lebih dahulu. Jadi kalau dibentuk itu bukan hal yang ringan. Kalau kita dibentuk itu sakit, saudaraku. Amin. Dibentuk itu sakit. Tapi ingat baik, ada rencana Tuhan yang paling indah setelah kita dibentuk oleh Tuhan. Yusuf dibentuk oleh Tuhan. Abraham dibentuk oleh Tuhan. Yakub dibentuk oleh Tuhan. Ishak dibentuk oleh Tuhan. Siapa lagi dibentuk oleh Tuhan? Raja Daud dibentuk oleh Tuhan. Amin. Raja Daud tidak tahu apa yang akan terjadi pada hidupnya. Kalau Tuhan sudah persiapkan Raja Daud, sekalipun dia ada tersembunyi di hutan belantara, menjadi gembala kambing domba, Tuhan akan munculkan. Amin. Kalau hidup kita sudah dipersiapkan Allah, kita akan muncul. Amin. Akan muncul. Siapapun orang mau berani menghambat hidup kita, kita akan muncul. Kenapa? Karena kita sudah dipersiapkan Allah. Tanpa kita ketahui kita sudah dibentuk oleh Allah, maka Dia akan munculkan kita. Seperti Daud. Ketika diperintahkan Tuhan untuk diurapi, apa yang terjadi? Abang-abangnya maju ke depan. Kakaknya maju ke depan. Samuel melihat, oh ini luar biasa. Mereka ini ganteng. Mereka ini orangnya perawakan tinggi, luar biasa. Oh ini sudah, Tuhan bilang tidak. Yang maju lagi satu, dia mau bangkit mau urapi. Tuhan bilang tidak. Sampai terakhir Samuel tanya, masih adakah anakmu? Masih ada satu. Ada di hutan. Ada di padang. Dia bilang apa? Harus panggil dia datang. Karena sebelum dia datang, kita belum bisa melakukan upacara. Apa yang terjadi? Daud dipanggil. Daud yang dari hutan belantara dibawa datang, munculkan Tuhan. Kenapa? Dari semua yang ada, Daud sudah direncanakan Allah. Amin. Daud sudah dipersiapkan Allah bagi bangsa-bangsa. Maka ketika Daud muncul, dan Tuhan bilang, urapi dia. Daud diurapi. Daud sudah diurapi, bukan berarti langsung jadi raja, tapi dia dibentuk, amin. Dibentuk. Hidup kita dipersiapkan Allah. Kita harus siap dibentuk oleh Allah. Agar kita menjadi pelayan Tuhan yang baik, amin. Jangan pernah langsung menjadi pelayan, tapi siap dibentuk dari bawah. Siap dibentuk. Mungkin saat ini kita merasakan sakit ketika dibentuk. Tapi itulah rencana Tuhan. Itu karena hidup kita sudah dipersiapkan Tuhan. Jangan kita kalau mau, aduh ini saya rasa ini berat sekali, ini pekerjaan ini berat. Ini tidak bisa Tuhan, saya tidak mampu. Kalau tidak mampu, tidak bisa akan melihat rencana Tuhan. Amin. Janji Tuhan digenapi hanya kepada orang yang siap dibentuk oleh Tuhan. Kalau hidup kita sudah dipersiapkan Allah, maka Tuhan akan membentuk kita dengan cara sendiri. Begitu banyak cara Tuhan untuk membentuk hidup kita, menjadikan kita menjadi seorang pelayan yang baik.
Hal yang pertama harus mau siap dibentuk. Bilang saya mau siap dibentuk. Bilang saya mau siap dibentuk. Kalau kita mau siap dibentuk, hidup kita akan dipakai Tuhan. Amin. Hidup yang dipakai Tuhan adalah hidup yang mau dibentuk oleh Tuhan. Tapi kalau dari rumah ke sini kita sudah mengeluh jauh, bagaimana mau apa jadi lagi mau menerima hal yang lebih berat lagi. Setiap pada perkara yang kecil akan diberikan Tuhan dipercayakan untuk menangani perkara yang besar. Dibentuk itu sakit, saudara yang dikasih Tuhan. Kita mengambil setiap apapun yang kita alami hari ini, kita mengatakan bahwa ini saya dibentuk oleh Tuhan. Amin. Saya dibentuk oleh Tuhan untuk manusia yang lebih baik. Untuk menjadi orang yang dipilih Tuhan untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Kalau Tuhan yang mempersiapkan hidup kita, Dia tidak pernah tinggalkan kita sendirian. Amin. Amin. Dia tidak pernah tinggalkan kita sendirian. Dia selalu bersama dengan kita. Kita lihat dulu. Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup. Menurut firman Allah ini, aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka. Dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Kalau Allah sudah persiapkan hidup kita, Dia akan hidup bersama dengan kita. Amin. Kalau Allah sudah persiapkan kita, maka Dia akan selalu menyertai kita dalam segala pekerjaannya, dalam segala aktivitas kita. Di mana kita ada, Allah bersama dengan kita. Karena kita sudah persiapkan Allah, maka Dia akan tetap menyertai kita dalam setiap pekerjaannya. Tuhan tidak pernah membiarkan kita berjalan sendiri. Karena kita sudah persiapkan Allah. Kita tidak pernah melakukan sendirian. Kita bangga kalau Allah bersama dengan kita. Amin. Allah bersama dengan kita. Untuk apa Allah bersama dengan kita? Untuk melakukan perkara-perkara yang besar di tengah-tengah kehidupan kita. Itulah tujuan Allah. Kenapa Allah bersama dengan kita? Karena Dia sudah persiapkan hidup kita. Amin. Dia sudah persiapkan hidup kita. Dia tidak bisa tinggalkan kita berjalan sendirian. Ya, Dia selalu bersama dengan kita. Karena kita sudah dipersiapkan Allah. Ada jaminan Allah. Tuhan yang sudah mempersiapkan kita, maka ada jaminan Tuhan bagi hidup kita. Dia memberikan jaminan semuanya. Amin. Tidak ada orang yang bekerja tanpa jaminan. Amin. Betul tidak? Tidak ada orang yang bekerja di toko atau di kantor tidak ada jaminan. Kau bagaimana Indah? Oh Indah boleh, saya nanti terima kamu jadi pegawai kantor, tapi kerja tanpa gaji. Mau ke tidak Indah? Tidak akan mau. Amin. Tidak akan mau. Tapi karena sudah dipersiapkan, setelah diterima, diberi jaminan. Amin. Negara menjamin ketika kita sudah dipersiapkan diri dengan baik-baik untuk masuk di situ. Kita mau melakukan pekerjaannya, maka Dia menjamin kita. Negara saja menjamin kita. Manusia dunia saja menjamin kita, apalagi Tuhan kita. Amin. Kalau Tuhan yang mempersiapkan kita, maka Dia sendiri menjamin seluruh kehidupan kita. Apa yang dijamin Tuhan? Kira-kira apa yang dijamin Tuhan? Ketika kita sudah dipersiapkan Tuhan. Amin. Hidup kita semuanya dijamin Tuhan. Pergumulan kita, masa depan kita, kekuatan kesehatan kita, keamanan kita, semuanya dijamin Tuhan. Amin. Seperti Ayub. Ayub hidupnya dijamin Tuhan. Karena dia menjadi orang percaya dipersiapkan Allah. Maka dikatakan bahwa ada pagar perlindungan Allah di dalam setiap kehidupan Ayub. Amin. Kenapa Allah memberikan pagar perlindungan bagi Ayub? Karena Allah sudah persiapkan Ayub bagi kepentingan pekerjaannya. Ya, Allah mempersiapkan semuanya. Kalau kita dipersiapkan Allah, maka kita siap melakukan semuanya. Amin. Siap melakukan apapun keadaannya, kesulitan, penderitaan, berat, ringan, siap melakukan semuanya. Orang yang dipersiapkan Allah itu yang pertama mau dibentuk. Amin. Yang kedua mau melakukan. Dan yang ketiga Allah menjamin semuanya. Amin. Jadi ada 3 hal. Yang pertama siap dibentuk. Yang kedua, mau melakukan semua perintah.
Pacar ini melakukan semua perintah, amin. Tidak ada melawan. Bilang sebentar ke Kupang, amin. Sebentar ke Jakarta, Jakarta. Tidak ada macam-macam. Ini perintah. Kenapa? Dipersiapkan untuk melakukan semua pekerjaan yang disiapkan oleh negara baik kita. Kita siap. Bilang siap. Sebagai anak-anak Tuhan yang sudah dipersiapkan Allah, kita siap melakukan semuanya. Amin. Jangan pernah memberontak. Jangan pernah menolak. Jangan pernah mengelak. Karena engkau sudah dipersiapkan Allah. Hidupmu sudah dipersiapkan Allah. Orang tua tidak akan membiarkan anaknya menjadi anak yang berandalan. Orang tua tidak akan membiarkan anak menjadi anak yang tidak bisa diatur. Tapi orang tua mau supaya mempersiapkan anaknya, yaitu membentuk anaknya. Karakter anaknya, sikap anaknya, sifat anaknya, hidup anaknya dibentuk. Agar apa? Kemudian menjadi anak yang baik sesuai dengan apa yang dipikirkan oleh orang tua. Apa yang dirancang oleh orang tua. Agar kemudian menjadi anak yang baik. Amin. Kemarin dalam pembinaan saya kasih tahu sama Roy dan Adan. Orang Batak itu, kita lihat opung-opung itu. Kita bapak itu mam tua. Mereka itu orang seperti pakaian pun tidak terlalu rapi. Mungkin mereka punya sisir rambut itu tidak terlalu rapi juga. Tapi mau tahu bahwa dia punya anak-anak itu banyak yang pangkat besar. Amin. Banyak pangkat besar. Orang tuanya biasa, orang tuanya sederhana. Orang tuanya petani. Tapi anaknya tidak petani. Anaknya pangkat besar, paling tidak jenderal. Itu orang Batak. Waktu kami ke Medan, kami pergi di satu keluarga. Itu bapak tua itu saya pikir dia rambut keriting seperti orang Timur. Saya pikir orang Batak ini ke orang Timur juga. Tapi ternyata orang Batak. Begitu datang, dia mulai siapkan makan untuk kami makan rame-rame. Ya, makan sama-sama. Lalu kemudian menunjukkan foto-foto yang di dinding. Ini pangkatnya mayor, ini anak saya perempuan. Ini jenderal, ini anak saya laki-laki. Saya pikir bapak tua, muka tidak cuci, tapi anaknya jenderal. Artinya bahwa orang Batak itu, walaupun dia punya hidup susah, tapi dia punya anak ke depan pasti hidup baik. Amin. Tuhan sudah merancangkan hidup kita. Kalau Tuhan sudah siapkan hidup kita, kita akan menjadi orang baik. Amin. Orang baik. Kalau Tuhan sudah merancangkan mempersiapkan hidup kita, walaupun hari ini kita merasa seperti belum apa-apanya, tapi ingat lebih baik. Satu ketika akan melihat bahwa Tuhan bekerja. Tuhan akan mengubah hidupmu. Tuhan akan mengubah keluargamu. Tuhan akan mengubah anak-anakmu kalau kamu sungguh-sungguh dalam Tuhan. Amin. Kenapa? Karena Tuhan sudah mempersiapkan hidup kita. Dan karena Tuhan sudah mempersiapkan hidup kita, maka Dia tidak pernah tinggalkan kita. Dia akan selalu bersama-sama dengan kita. Amin. Untuk apa? Untuk memenuhi segala kebutuhan kita. Ya, kita lihat di sini. Dia tahu tentang hidup kita. Seperti Abraham, Ishak dan Yakub, seperti Daud, ya, seperti Yusuf. Allah perhatikan semuanya. Semuanya Allah perhatikan. Kenapa? Karena mereka sudah dipersiapkan Allah. Ada jaminan penuh dari Allah, keamanan, masa depan, kebutuhan hidupnya, keluarganya, dan keselamatan jiwanya. Semuanya diatur oleh Tuhan. Amin. Semuanya diatur oleh Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sudah persiapkan hidup kita. Kalau Dia persiapkan hidup kita, Dia melakukan semuanya untuk kita. Amin. Dia melakukan semuanya untuk kita. Kita perlu sungguh-sungguh dan Dia. Kita perlu taat pada Dia. Kita perlu mengenal Dia. Dia adalah Tuhan yang luar biasa, yang mempersiapkan hidup kita dan menjamin segala kehidupan kita. Dia menjaga kita, Dia menolong kita, bahkan Dia menjawab segala kebutuhan hidup kita. Dia jawab semua, saudara. Anak-anak kita, masa depan anak kita, usaha pekerjaan kita, Tuhan melakukan semuanya bagi kita. Amin. 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 Firman Tuhan berkati kita semuanya.